Kalau BRPT masih di level yang sama, Pak, kita Mhm. di level sekitar yang tadi ya, di level yang awal disebut, dan kalau bicara potensi kenaikannya bisa ke level 2560 selama stay di atas 2100, Pak. Kalau kita lihat Archie sih ya mirip-mirip kayak PSAB dan Harta dan sebagainya, itu dia cenderung mengalami penguatan yang kita bisa lihat dari tren juga, dia belum lama. Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari saham grup Prayogo Pangestu BRPT, tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy, supportnya di 2100, resistennya hingga ke 2560. Kemudian juga dari Archie juga direkomendasikan buy 625, supportnya resisten hingga 795, dan Inet juga direkomendasikan buy, supportnya di 242, resisten hingga ke 298, dan terakhir Antam juga direkomendasikan buy, supportnya di 2760, resistennya di 3240. PRPT, Archie, Inet, dan Antam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada BRPT, Pak Joshua. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Kita review singkat saja Pak untuk BRPT. Buy di level berapa untuk BRPT? Ya, Kalau BRPT masih di level yang sama, Pak, kita Mhm. di level sekitar yang tadi ya, di level yang awal disebut, dan kalau bicara potensi kenaikannya bisa ke level 2560 selama stay di atas 2100, Pak. Baik. Ditutup di atas 5% hari ini di 2290. Kalau ingin buy, tunggu di level yang lebih rendah tidak Pak? Di level sekarang pun masih cukup oke, Pak, yang di level Mhm. 2290 yang tadi. Oke, 2290 di penutupan perdagangan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa, ada Archie direkomendasikan buy. Kita akan coba cek update penutupan di sesi kedua hari ini, di mana Archie menguat di 2,90%, intraday di 730, penutupan di 710. Sama dengan saham-saham yang ada di sektor lainnya Pak, bagaimana Anda melihat prospek Archie ke depannya kalau kita kaitkan juga dengan harga komoditas yang ada di sektornya? Kalau kita lihat Archie sih ya mirip-mirip kayak PSAB dan Harta dan sebagainya, itu dia cenderung mengalami penguatan yang kita bisa lihat dari tren juga, dia belum lama breakout dari pola base kecilnya, makanya kita melihat ada ruang potensi kenaikan ke 745 ataupun ke 795 yang kita bilang tadi. Resisten 795 itu masih bisa dicapai selama dia stay ya di atas tren bullsnya 620 itu, Pak. 620, itu level support Iya. yang harus diwaspadai begitu Pak? Iya betul, kalau lewat itu bisa jadi nggak, kemungkinan lebih cenderung turun. Baik, resisten jangka menengah untuk Archie? Jangka menengah itu ada di dua, jadi ada dua hal yang diperlukan, 745 dan 795 untuk resistennya, Pak. Baik, penutupan hari ini di 710 menguat di 2,90%. Dari Archie kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Inet, direkomendasikan buy, supportnya adalah di 242, resistennya di 298. Sementara di penutupan perdagangan hari ini, Inet ditutup menguat di 1,53% di 266. Intraday 278, Pak Joshua, sementara dari resisten Anda tadi untuk Inet ke 298. Tampaknya semakin mendekati Pak. Ada perubahan tidak Pak, atau tetap resisten terdekat di 298? Iya, masih sama sih Pak di 298 sampai 300. Kalau dia masih stay di 242, kita ruang kenaikan ya masih terbatas ke sana dulu, karena di sana masih tertahan sih di dekat rata-rata 20 hariannya gitu. Oke. Pergerakan saham Inet di beberapa bulan terakhir ini juga sudah mengalami kenaikan yang signifikan ini, Pak Joshua. Bagaimana Anda melihat pergerakan teknikalnya melemah usai menembus di atas level 320-an, Pak? Kalau dilihat dari teknikalnya, itu juga masih di sekitar ruang di atas golden ratio Fibonacci 618, Pak. Makanya kita melihat ada ruang kenaikannya atau ruang pemantulan yang biasa terjadi di level tersebut. Ada peluang untuk menembus ke level 326 atau bahkan melebihi, Pak, untuk ini?
Untuk hal ini mungkin kita masih lihat di 298 dulu ya Pak. Kalau bisa lewat Mhm. baru mungkin ke area yang tadi bisa dicapai kembali. Baik, penutupan hari ini di 266 menguat di 1,53% pemirsa. Terakhir, saham pilihan jatuh kepada Antam, juga direkomendasikan buy 2760 hingga ke 3240. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, kita akan coba update untuk Antam ditutup di level 2.960. Kalau kita flashback untuk Antam, Pak Joshua sebelumnya sempat bergerak di atas level 3.000-an mengalami tekanan, namun dalam beberapa perdagangan terakhir dari data RTI yang saya pegang ini cukup sulit Antam untuk menembus paling tidak di level 3.000. Nah, kalau dilihat memang peluang untuk area 3000 itu sangat mungkin dilihat dari pembentukan polanya ya, polling wedge lagi terbentuk. Biasanya itu kan tanda pola penguatan. Dan makanya kita melihat ada ruang kenaikan untuk saham ini ya, untuk di Antam sendiri. Makanya bisa potensi ke level di atas 3000 misalnya 3240. Dengan catatan tidak melampaui daripada level support 2760, Pak. Baik, resisten berapa yang harus ditembus oleh Antam untuk memudahkan balik ke 3.000? Karena intraday hari ini sempat ke 2.990, Pak Joshua. Kalau dilihat sih sebenarnya lewat dari level psikologis 3000 itu bisa mengantarkan ke level 3200-an kembali, itu yang kita lihat sih. Mhm. Penutupan hari ini di 2960 menguat di 2,78%. Pasang pilihan yang direkomendasikan ada BRPT, Archie, Inet, kemudian juga Antam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita akan hold kembali terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup menguat di zona hijau di 0,38%, level 7.900 masih mampu dipertahankan. Di mana level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini tepatnya di 7.936,176. Secara intraday, indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.945,445. Kita beralih ke grafis penutupan beberapa indeks lainnya, pemirsa. Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Ya, tampaknya di tengah penguatan tipis indeks harga saham gabungan, MNC 36 ditutup melemah di 0,66%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,28%, LQ45 juga melemah di 0,51%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, grafis selanjutnya, industri melesat di 2,34%, properti juga menguat di 2,15%, teknologi hari ini melemah di 0,96%, konsumsi non primer juga tertekan di 0,89%. Kita beralih ke grafis saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada WiFi dari teknologi, transaksinya hingga 1 triliun rupiah, ditutup menguat di 3.050. Brand di 9.800 penutupan. Adaro hari ini juga melesat ke 1.805 dan DSSA di 95.000 rupiah per saham. Secara dominan beberapa saham yang ada di top gainer sudah kita ulas tadi. Selanjutnya kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Ada Toba tertekan ke 1.320, Cuan melemah ke 1.625, BMRI tertekan ke 4.800, dan Telkom hari ini juga koreksi dalam di atas 3% di level 3.170 rupiah per saham. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan yang pertama ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham CBDK, Pak. Dari grup Aguan punya harga average di 5.500, penutupan hari ini di 6.775. Resisten selanjutnya untuk CBDK.
Kalau bicara CBDK, resisten yang terdekat itu di 7.100, Pak. Kalau bicara CBDK ya, kalau mau trailing itu bisa di area dekat-dekat supportnya di volume besar di 6.000 rupiah. Mhm. Kemudian kalau bicara resisten setelah 7.100-an tadi, itu ada di area 7.300, Pak. Baik. Di hold sampai dengan harga berapa, Pak? Mungkin kalau kayak gini lebih cenderung dia trailing aja, dan kalau memang ini nggak mampu lewati 7.100 selama berhari-hari, Mhm. itu bisa mungkin dilakukan taking profit sebagian, misalnya 50%, sisanya dinaikkan ke area D, Mhm. itu bisa jadi pertimbangan ya. Baik. Lalu di trailing aja selanjutnya. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Menanyakan saham perbankan Big Cap BMRI masuk di 4.800. Tampaknya penutupan hari ini di tengah tekanan dalam di atas 2%. Apa masih bisa di hold? Tidak. Mohon analisis support dan resistennya. Nah, paling kalau yang menjadi area yang perlu diwaspadai ada support di agak jauh sedikit ya, di sekitar level 4.500. Kalau masih stay di atas sana sih, masih ada ruang untuk kenaikan dan di tengah breakout falling edge-nya. Kalau ke depannya lewat itu baru hati-hati bisa melampaui dan bisa melanjutkan trend bearish-nya secara panjang gitu. Baik, masih bisa di hold 4.800, kebetulan level penutupan hari ini. Sudah khawatir mungkin Pak yang sudah ambil posisi di 4.800-an. Kemudian kita ke Lampung Pak, ada Bapak Joshua Nainggolan menanyakan saham Pewon, mohon support dan resistennya. Di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini melemah di 0,52% di 382. Mungkin kalau untuk P1 sendiri itu masih akan tertahan ya di level resisten kuatnya, juga di EMA-nya 90. Ini dia sering banget tertahan di rata-rata 90 hari pergerakan harganya 406, dan kemungkinan sih masih lanjut tren penurunannya ke level 374 ataupun ke level lebih rendah di 352, Pak. Baik, Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham cuan Pak, nyangkut di 1655. Penutupan hari ini di 1625, melemah cukup dalam di atas 4%, masih bisa di hold, support mungkin yang bisa diwaspadai untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Jadi kalau bicara support terdekat itu sekitar ada di level 1.500 rupiah. Kalau masih stay di sana, kita lihat sih masih bertahan di rata-rata 20 harian, masih cukup oke ya. Resisten terdekat ada di 1795, kalau support tadi kita udah mention ya, Pak. Baik, ketika akan sampai ke support yang harus diwaspadai tadi, lebih direkomendasikan hold atau averaging down Pak ketika sampai di level tersebut? Kalau bicara sebagai trader sih kita cenderungnya mengurangi resiko dengan melakukan sell on weakness sih, Pak. Kalau di Oke, area tersebut ya, oke. baik. Kemudian Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat menanyakan saham film. Nyangkut di 3.190 Pak, apakah masih bisa di hold? Tidak. Untuk film. 3.900. Tadi 3.190 maksudnya. oh, 3.190, oke. Ya, Kalau bicara dari yang terjadi, stokastiknya juga tajam, terus juga nih penurunannya, volume mendukung, ini sih agak sulit ya, kelihatannya lebih cenderung ada ruang pelemahan lebih dalam ke area 2.400-an ya, kalau lihat dari pergerakan harganya sekarang. Karena kenaikannya juga sangat tajam, itu dekat-dekat 90 derajat, biasanya itu turunnya juga jauh. ambil posisi di 3.190, masih hold? Saya sih lebih cenderung potensi yang nggak ngelihat menarik ini ada potensi lebih turun. Kalau nggak bisa menerima resiko, pertimbangkan sebagai area pembatasan resiko saja. Dilihat dari profil resiko masing-masing seperti itu. Baik, kita ke Tangerang Selatan, ada Bapak Rory menanyakan saham SRAJ Pak. Sejahtera Raya Anugerah Jaya Tbk, 7.100 penutupan hari ini. Untuk pergerakan sampai dengan akhir pekan, untuk SRAJ. Mungkin kita bisa perhatikan ya, ini untuk area-areanya mungkin emang range pergerakannya cukup lebar, jadi paling ke area 7.850 sampai 8.000 itu masih bisa disentuh, cuman perlu di trailing di setiap candle-nya, salah satunya mungkin bisa di trail di area candle 2 hari lalu ataupun sehari lalu di low-nya 6.450 sebagai area supportnya, seperti itu. Baik, beralih ke properti kembali, menanyakan saham PANI kali ini. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham PANI, saya akan coba cek sebentar. Menanyakan saham PANI, masih bisa di hold tidak? Di 13.800 Pak, cuannya masih cukup besar ini, meskipun hari ini koreksi kembali untuk PANI. Mungkin kalau yang perlu di-highlight adalah dia memang ada kayak private placement nih ya. Jadi di harga yang agak bawah 14 ribuan, ya itu jadi wajar ada potensi penurunan ke 14.000 nih, 14.350. Kalau misalnya
dia melewati daripada 14.350, ya itu bisa pertimbangan sebagai area pembatasan resikonya. Itu kan juga masih dalam keadaan profit, itu bisa dipertimbangkan demikian ya. Kecuali punya outlook tertentu secara fundamental, itu beda lagi ceritanya. Ya, Gitu. sebelumnya Pak Anies sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Joshua. Apakah memang benar dari nilai private placement-nya jauh di bawah ekspektasi pasar? Ya itu mungkin karena memang agak di bawah daripada, emang di bawah sih, di bawah daripada harga yang sekarang, makanya biasanya itu cenderung mengalami penurunan dulu, Pak. Baik, masih dari properti tidak menyebutkan nama dan lokasi, CTRA Pak? Kalau bicara CTR, Baru ingin masuk ini? Oke, sebentar. Untuk CTRA ini masih cukup positif ya. Memang dari pergerakannya masih stay di 1010. Kalau masih stay di angka 1000 lah, 1000 sebagai angka bulatannya, itu kita masih lihat ada ruang kenaikan. Mungkin karena dia ada breakout juga terjadi dari pola yang terbentuk agak besar, pola symmetrical triangle-nya. Ada ruang mungkin ke level dekat-dekat area 1130 sampai 1150 itu masih bisa dicapai ya. Sudah makin sempit Pak dari sisi resistennya untuk CTRA? Iya, sudah semakin sempit karena memang pergerakan ketika breakout-nya udah mulai pelan momentum kenaikannya. Baik, Bapak Fikri dari Jakarta, kali ini menyanyikan saham perbankan Big Cap Pak untuk BBRI, sudah beli di 4.100 ini, cuannya semakin menyusut sepertinya. Analisis dan rekomendasi, masih direkomendasikan hold tidak untuk BBRI? Yang perlu diperhatikan level support 3950, kalau semenjak dia double bottom reversal itu masih tahan di 3950, masih cukup oke pergerakannya, jadi masih bisa pertimbangkan untuk yang tadi hold, dan dari pergerakan masih jadi masih cukup. Baik, bisa diulang kembali singkat saja Pak, agak terputus Pak Joshua. Singkat saja untuk BBRI. Oke, ya, kalau dia kan udah pernah double bottom-nya udah ditembus ya di area 3950. Jadi kalau masih stay di 3950 itu masih bisa pertimbangkan hold jadi area pembatasan resikonya. Jadi demikian sih untuk BRI ya. Kalau kita lihat. Baik, analisis untuk BBRI Bapak Fikri dari Jakarta, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, menanyakan LSIP, Bapak Robert dari Maluku menanyakan Humi, kemudian juga Bapak Wijang dari Riau. Dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Joshua, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu ya Pak.